Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM S1 S12238 dari kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi struktur data dan algoritma. Oke. Yang pertama itu Introduce to Python Programming. Jadi pengantar program Python. Oke. Jadi topik yang akan kita bahas pada video kali ini ada objek Python atau dia pengidentifikasi. Yang kedua ada sequence types. Jadi sequence types ini dia ada berbagai macam, yaitu ada daftar, tuple, set, dan string. Yang ketiga ada dictionary class atau kelas kamus. Yang keempat itu ada operator for sequence dan dictionary atau dia operator untuk urutan dan kamus. Selanjutnya ada fungsi polimorfik, dan yang terakhir itu ada baca dan tulis file. Oke, lanjutannya itu yang pertama ada penenganan pengecualian, dan yang kedua itu ada iterator dan generator, dan yang ketiga itu ada Python atau ada kenyamanan Python, dan yang keempat itu ada cangkupan dan ruang nama. Oke, selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Jadi pendahuluan yang pertama itu ini ada apa itu Python. Oke, jadi Python itu dia adalah bahasa program yang ditafsirkan, yang dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototipe yang lebih cepat, yang mengarah ke pengembangan perangkat lunak siap produksi. Dan selanjutnya itu mengapa Python? Jadi mengapa harus Python? Karena Python ini dapat digunakan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Selanjutnya, simple syntax similar to English language. Jadi dia ini sintaks sederhana yang mirip dengan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada dia penulisan programnya itu dengan jumlah baris yang lebih sedikit dibandingkan dengan program lainnya. Jadi Python itu dia penulisan jumlah barisnya itu lebih sedikit. Jadi mengapa Python? Oke, yang terakhir itu ada runs on interpreter. Jadi dia ini berjalan pada interpreter. Jadi kodenya ini dapat diakses segera setelah ditulis. Oke. Selanjutnya itu ada baik untuk kita ketahui tentang Python, karena Python ini dia versi terbaru. Itu adalah Python 3 dengan beberapa pembaruan besar di atas Python 2. Dan yang terakhir itu ada itu versinya itu ada Idance, PyChart, Eclipse, dan Jupyter. Oke. Selanjutnya itu ada bagaimana dan di mana kita menulis program. Oke. Jadi untuk kita menulis program itu ada berbagai macam. Salah satunya itu ada di Google Colab. Nih, contohnya seperti penggunaan Google Colab. Oke. Jadi di sini ada kode account. Jadi di sini dia kodenya ini dapat diakses secara online di Google Colab. Tinggal kita login saja pada Google yang akan diperlukan. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah buku Python 3. Di sini filenya itu kita kasih nama Python catatan. Di sini kita kasih nama buku catatan Python 3 baru. Oke, selanjutnya di sini ada contoh lembar program yang disediakan untuk referensi di sini atau here. Oke. Di sini. Selanjutnya yang keempat itu ada di sini kami menggunakan Jupyter Notebook untuk menulis program. Oke. Selanjutnya di sini kita tinggal baca tutorialnya untuk memahami lebih lanjut tentang penggunaannya.
Oke, selanjutnya itu yang terakhir ada you can also write codes on other Python edits as well. Jadi di sini kita juga dapat tulis kode kita di edit Python lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada materi pengenalan Python. Oke. Jadi yang pertama itu ada bahasa pemrogramannya itu yang ditafsirkan. Nah, selanjutnya ada di sini tanda pagar. Jadi tanda pagar ini dia digunakan untuk menyisipkan komen. Oke, selanjutnya di sini ada or atau you can use multi-line comments. Jadi di sini kita dapat digunakan untuk komentar yang multi baris atau multi line. Oke, selanjutnya di sini ada tanda ini miring garis. Jadi di sini dia kita gunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Oke, selanjutnya di sini ada kode block. Jadi di sini dia blok kodenya itu adalah tab yang menjorok ke dalam struktur kontrol. Nah, selanjutnya ini ada bahasa presentasi objek dan kelas-kelasnya itu membentuk dasar untuk semua type data. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengidentifikasi. Jadi yang pertama ada identifier atau pengenal. Jadi pengenalnya itu adalah nama variabel, case sensitif atau pakai huruf kecil besar. Oke, selanjutnya di sini ada kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Oke, pada pengenalan Python paling mirip itu dengan variabel referensi atau reference variable in Java or pointer variable in C++ atau dia variabel petunjuk di C++. Oke. Nah, di sini dia setiap pengenalannya itu secara implisit dia itu terkait dengan alamat memori atau objek yang dirujuk. Selanjutnya yang ketiga itu ada Python. Jadi Python ini adalah bahasa yang diketik. Bahasa yang diketik secara dinamis atau dynamical type. Jadi di sini dia karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengenalan dengan tipe data tertentu. Oke, di sini ada reference word-nya. Itu ada false, as, continue. Nah, jadi di sini dia false ini ada non dan true and ini kita bisa lihat untuk reference word-nya. Selanjutnya kita masuk pada membuat dan menggunakan objek. Oke, jadi di sini kita bisa membuat suatu instance baru dari sebuah kelas. Instansiasi ya. Oke, jadi di sini kita menginstansiasi kelas bertipe itu float. Ya, jadi floatnya itu 98,6. Oke. Jadi selanjutnya di sini ada untuk literal Python itu untuk menunjukkan instance barunya. Ya. Jadi di sini suhunya misalnya 98,6. Atau di sini kita menetapkan pengenalan kedua objek yang sudah ada atau asli sama dengan suhu. Dan di sini kita bisa lihat untuk tabel-tabelnya. Selanjutnya kita masuk pada Python yang mendukung berbagai cara untuk memanggil metode, kayak seperti search data. Jadi ini untuk pemanggilan standar ke metode fungsi. Oke. Selanjutnya ada data sort atau fungsi anggota. Kita bisa lihat. Selanjutnya kita langsung saja kita masuk pada jenis-jenis metodenya. Jadi jenis-jenis metodenya itu yang pertama ada pengakses. Jadi di sini dia pengakses ini mengendalikan informasi tentang status suatu objek tetapi tidak mengubah statusnya. Ini seperti ini ya. Aksesor. Oke, ini untuk pengembalian informasi ya, untuk mengambil informasi aja.
Selanjutnya ada mutator. Jadi mutator ini dia metode pembaruan atau mengubah suatu objek. Nih, seperti ini, yang mengubah objeknya mungkin seperti self, name, age, dan so. Ini mengubah objeknya. Selanjutnya di sini ada kita gunakan sebuah kelas yang dikatakan tidak dapat diubah. Ya, tidak dapat diubah jika setiap objek itu dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat di instansi yang tidak dapat diubah lagi. Contohnya itu ada float, int, bold, dan string class. Oke. Ini seperti ini. Yang tidak bisa diubah lagi. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis kelas urutan. Oke. Jenis-jenis urutannya itu ada the list class atau kelas daftar, the tuple class atau kelas tuple, dan the string class atau kelas string, dan yang terakhir ada kelas set atau frozen set. Oke. Selanjutnya kita masuk pada the list class atau kelas daftar. Oke. Yang pertama di sini ada iList intend store a sequence of object. Jadi ini contoh daftar menyimpan untuk urutan objek. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini menyimpannya. Oke, yang selanjutnya itu ada daftar. Jadi daftarnya itu dia struktur referensial. Jadi dia karena secara teknis menyimpan urutan referensi ke elemen-elemennya. Ini ya, menyimpan ke elemen-elemennya. Oke, selanjutnya itu ada daftar juga. Jadi daftar adalah urutan berbasis larik ya, berbasis larik dan merupakan berindeks 0 sehingga daftar dengan panjang memiliki elemen-elemen yang diindeks dari 0 hingga n1 secara eksklusif. Jadi yang pertama kan di sini indeksnya kan indeks pertama tapi dimulai dengan 0. Jadi di sini indeksnya pertamanya itu ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya 5 sampai n1. Oke, selanjutnya ada Python. Ini dia menggunakan karakter kurung kurawal ya sebagai pembatas untuk daftar literal. Dengan kurung kurawal sendiri merupakan daftar kosong. Nih, seperti ini kurung kurawalnya, daftar kosongnya ya. Jadi kita bisa masukkan lagi di sini nilai-nilainya dalam kurung kurawal ini. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada konstruktor list ya, konstruktor list atau menghasilkan daftar kosong secara default, namun konstruktor akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Oke, selanjutnya ada daftar ini adalah urutan yang dapat diubah elemen-elemennya. Ya. Oke, lanjut aja, langsung kita masuk pada kelas tuple. Jadi pada kelas tuple ini dia memiliki versi yang tidak dapat diubah dari suatu urutan dan tidak dapat diubah. Jadi elemen ini tidak dapat diubah atau dihapus dari urutannya, ya kan? Ini tupelnya ya, tupelnya. Oke, ini kan dia fungsi-fungsinya. Oke, selanjutnya itu ada tanda kurung. Oke, jadi tanda kurung ini membatasi sebuah tupel, dengan tanda kurung adalah tupel kosong. Oke, selanjutnya ada ini ya. Selanjutnya ada untuk menyatakan tupel dengan panjang satu sebagai literal, koma harus ditetapkan setelah elemen, tetapi dalam tanda kurung sebagai contoh 17 adalah tupel satu elemen ya. 17 sebagai satu elemen, ini tupelnya 17. Oke. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada kelas string.
Oke. Yang pertama di sini ada replicants and immutable sequence of karakter. Jadi dia karakternya ini tidak dapat diubah ya urutannya. Kayak ini seperti ini. Urutan itu tidak bisa diubah. String. Jadi kalau string itu dia tandanya itu ini ya, garis dua di atas. Oke, sebagai contoh misalnya di sini ada hello, dan hello jangan khawatir, don't worry, dan jangan. Di sini kita bisa lihat, ada nama-namanya itu ada hello world, dan ada juga don't worry. Ini untuk panggilannya saja, untuk memanggil nanti nama fungsinya. Oke, selanjutnya itu ada karakter Unicode. Jadi ini juga dapat disertakan misalnya ini seperti 20U, 20AC for string 20E. Oke, nanti outputnya ini seperti ini. Dan selanjutnya ada multi line comment atau komentar multi baris. Nah, jadi ini tadi yang kita bisa jelaskan untuk komentarnya. Ini komentarnya ini. Komentarnya ini. Boleh kita lihat ini. Selanjutnya ada karakter individual dari string yang dapat diakses menggunakan operator. Oke, kita lanjut pada materi the set and frozen set class atau kelas set dan frozen set. Oke, jadi yang pertama di sini pada kelas himpunan atau kelas pengertian matematika dari sebuah himpunan itu yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen-elemen tersebut. Oke. Contohnya mungkin lanjut di sini kedua keuntungan utama menggunakan set dibandingkan dengan daftar. Ini dia adalah bahwa set memiliki metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terkandung dalam set metode. Ini didasarkan pada struktur data yang disebut dengan table hash atau hash table. Oke. Selanjutnya ini ada ini dia memiliki dua batasan. Yang pertama itu is do not maintain the elements in any particular order, atau ini tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Dan yang kedua hanya instance dari tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam set Python seperti integer, float, string, tuple, dan frozen set. Dan yang keempat itu ada kelas frozen set. Jadi kelas frozen set itu dia adalah bentuk yang tidak dapat diubah dari tipe set. Dan yang kelima itu ada himpunan menggunakan tanda kurung kurawal dan sebagai batas. Contohnya itu seperti ini, ada 17 red, green, dan blue. Nah, di sini ini dia tanda kurung kurawal ini tidak dapat mempresentasikan himpunan kosong karena alasan historis ini merupakan kamus kosong. Dan set menghasilkan sebuah himpunan kosong seperti set hello menghasilkan HELLO. Oke. Di sini kita bisa lihat pada codingannya. Oke, di sini ada variabel A dengan hasil itu 1, 2, 3, dan B itu sama dengan 4 dan 5. Dan C itu dia ada 1, 0, dan nilai string hello, dan 1, 2, 3. Oke. Tuple-nya ini dia multi tuple ya. Dan di sini nanti hasilnya atau outputnya itu dia ini ada 1,
1, 2, 3 dan ada string juga. Ini float, ini string. Oke, selanjutnya kita masuk pada the D class atau kelas D atau kelas dikte. Oke, ini dia merupakan kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci yang berbeda ke nilai yang terkait. Oke. Jadi kamus harfiahnya ini juga menggunakan tanda kurung kurawal. Ya, ini contohnya seperti kurang dari A sama dengan kurung kurawal ga titik iris, D titik 2 German. Jadi bentuknya ini, bentuk harfiahnya ini dia menghasilkan kamus kosong. Dan untuk konstruktor untuk kelas Stitch menerima pemetaan yang sudah ada sebagai parameter. Atau dia ini konstruktornya ini menerima urutan pasangan kunci nilai sebagai parameter atau sebagai dalam ditch atau pairis dengan pairis kurang dari B sama dengan kurung kurawal dalam kurung ga iris. Dia memiliki dua nilai ya. Dua nilai soalnya di sini ga iris D. Ini tinggal kita kunci nilainya ya. Ada ga iris dan D German. Nih sebagai contohnya untuk codingannya. Ya kita bisa lihat sama-sama. Ini dia ada pattern dictionary-nya. Apa pattern dictionary itu ya? Itu pemetaan. Ini seperti ini. Ini dia numbernya di X sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 0. Dari kita print number, kita panggil numbernya itu sama dengan, dari kita panggil variable numbernya itu, dan nanti hasilnya itu ada X, 5, Y, dan 0. Sama dengan itu diganti dengan titik 2. Dan lagi di sini ada empty ditch. Kita print empty-nya sama dengan ditch. Selanjutnya di sini ada lagi N2 sama dengan Y, 0 dan X sama dengan 5. Kita print N2-nya dan untuk type-nya itu N2. Selanjutnya lagi di sini ada number X1 sama dengan ditch. X 5 dan Y, min 5 sampai seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada ekspresi, operator, dan prioritas. Oke. Jadi di sini ada logika operator, di sini ada not, ada tidak, dan atau. Selanjutnya ada equality operator, ada is not, sama dengan, dan tanda seru. Bukan berarti ya. Bukan dari. Selanjutnya ada comparison operator atau operator perbandingan. Ini ada kurang dari, sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Oke, selanjutnya ada arithmetic operator atau operator aritmatika. Ada plus, minus, kali, bagi, dan persen. Selanjutnya ada between operator atau operator between ya. Ini ada dan, ada banyak juga tanda-tandanya ini atau ya untuk tanda-tandanya. Selanjutnya langsung kita masuk saja pada sequence operator. Jadi Python ini dia mengandalkan atau mengindekskan 0 pada urutan, sehingga urutan ini dengan panjang n memiliki elemen yang diindeksnya itu dari 0 hingga n sampai 1 secara inklusif ya, inklusif. Selanjutnya, ini Python juga ini atau Python support the use of negative index ya. Ini Python ini juga mendukung penggunaan indeks yang negatif, yang which denote yang menunjukkan arah dan akhir urutan indeks dari indeks -1. -1 menunjukkan elemen terakhir dan indeks -2 menunjukkan elemen kedua dari yang terakhir dan seterusnya.
Oke, selanjutnya ada mengiris atau slashing ya. Jadi dia ini interval setengah terbuka. Contohnya datanya itu 3 dan 8. Ini dia menunjukkan urutan yang mencakup 5 indeks ya, seperti 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Karena dia meminta 5 indeks, jadi dia sampai 5 indeks dimulai dari huruf 3. Jadi indeks yang pertama itu 3. Oke, selanjutnya ada semua urutan mendefinisikan sebagai operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografi atau melakukan perbandingan secara elemen dari elemen sampai perbedaan pertama ditemukan. Oke, sebagai contohnya itu 5, 6, 9 kurang dari 5 dan 5, 7. Karena dia entry-nya itu pada indeks 1. Di sini kita bisa lihat contohnya ini SJ. SJ ini, jadi J itu dia elemennya, elemen pada indeks J. Nah, selanjutnya ada lagi Esther, yaitu desain yang termaksud indeks yaitu start dan stop ya. Nah, selanjutnya lagi ada S start, ada ini titik 2 stop step. Jadi dia irisan yang menyertakan indeks start dan indeks start dan start steps. Nah, ini seperti itu. Dia itu memiliki mulai dari 2 langkah hingga sama dengan atau berhenti. Oke, selanjutnya itu ada S plus T. Dia pengurutan urutan dan KSS ya. Ini dia singkatan dari S kali S tambah S tambah S tambah S. Jadi untuk K kali ya. Oke. Selanjutnya itu ada ini ya, ada file in S dan file non is in S. Oke. Selanjutnya ada S sama dengan T. Jadi dia ini S sama dengan T atau ekuivalennya ini dia elemen dari elemen, dan S ini tanda seru sama dengan T tidak setara ya. Setara secara legislatif atau DS kurang dari T itu kurang dari LAN. Oke. Ini saja kita masuk pada operator setnya. Oke. Jadi untuk operator untuk setnya itu yang pertama ada K in S. Oke, jadi K in S ini atau containment check ini dia pemeriksaan penahanannya, dan K not in S ini bukan pemeriksaan pertahanan ya, bukan pemeriksaan pertahanan. Dan S1 sama dengan S2, berarti S1 tidak setara dengan S2. Dan S1 tanda seru sama dengan S2, berarti ini dia setara. Ini dia tidak setara dengan S2. Selanjutnya S1 kurang dari S2. S1 is subset of S2. Jadi ini bagian dari S2. Oke, selanjutnya di sini ada S1 kurang dari S2. S1 is proper subset of S2. Berarti ini dia adalah himpunan bagian yang tepat dari S2. Oke. Selanjutnya S1 kurang dari lebih dari sama dengan S2. Berarti dia ini adalah superset of S2 atau bagian dari S2. Nah, selanjutnya S2 lagi kurang dari S2, berarti ini dia adalah superset wajar dari S2 ya. S2 atau ini S2 ini dia untuk gabungan S1 dan S2, the union of S1 and S2. Dan S1 dan S2 ini dia adalah interaction of S1, berarti dia adalah perpotongan dari S1 dan S2. Selanjutnya ada S1 S2, berarti dia himpunan elemen tepat pada salah satu S2 dan S1. Selanjutnya kita masuk pada operator of
of dictionaries atau operator untuk kamus. Oke. Ini ada dk value extend with given k, atau ini dia nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan. Selanjutnya ada set or set the value accession with given k. Dia ini atur atau setel ulang nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan. Selanjutnya ada remove k and associated value from dictionary. Jadi dia ini hapus kunci dan nilai yang terkait dari kamus. Selanjutnya ada containment check atau pemeriksaan pertahanan, dan K not in D itu dia pemeriksaan bukan dari pemeriksaan pertahanan, dan D1 sama dengan D2. D itu adalah jadi maksudnya itu dia D1 dan D2 itu setara ya, setara dengan D2. Dan D1 tanda seru sama dengan D2, berarti dia tidak setara dengan D2. Oke. Selanjutnya kita masuk pada operator penugasan yang diperpanjang. Oke. Yang diperpanjang seperti alpha, 1, 2, dan 3. 1 dan 3 ini beta sama dengan alpha, beta plus sama dengan 4 tambah 1, beta plus 6, 7, dan kita print alpha. Nanti yang muncul alfanya, yang print alfanya 1, 2, dan 3. Oke. Selanjutnya kita masuk pada operator precedence atau previous operator. Oke, selanjutnya kita masuk pada chain assignment atau penugasan perantai. Jadi X sama dengan Y dan Y sama dengan 0, atau 1 kurang dari sama dengan X tambah Y kurang dari 10 kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa lihat ada tipenya dan simbolnya. Di sini ada untuk akses anggotanya itu ada simbolnya itu, kalau kita mau akses anggota itu dia simbolnya XPR titik member, dan untuk kita mau misalnya tipenya itu dia fungsi atau metode, kita memanggil kontainernya itu kita memanggil kontainernya itu kita gunakan saja simbol XPR dalam kurung titik 3 balas kurung. Oke, selanjutnya ada exponentation. Jadi dia ini atau eksponennya itu nanti tinggal simbolnya itu tinggal bintang saja, dan untuk dari operatornya itu dia tinggal plus XPR titik kurang dari XPR koma XPR. Nah, oke, selanjutnya untuk multiplication-nya atau division-nya itu dia bintang, garis miring, dan persen. Selanjutnya untuk indentian suppression-nya itu dia ada plus dan kurang. Selanjutnya ada between and, itu tinggal ada simbolnya itu, dan selanjutnya dan masih banyak lagi untuk tipe-tipenya dan simbol-simbolnya. Jadi kita bisa lihat bersama-sama. Oke, selanjutnya kita masuk pada control flow if, while, from, for, break, dan continue. Oke, ini hal kontrolnya ya. Oke, kita bisa lihat di sini jika, if itu jika ya. Jika first condition itu sama dengan first body. Nah, ini apa nih? Dia ini ada beberapa nih ya, pilihan atau ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi jika ini yang pertama, dan jika dia bukan yang pertama berarti dia second. Jika dia ini banyak kondisinya ya, elif ini. Dan ini else-nya tuh berarti first body. Nah, ini while ini untuk sama juga, dan untuk for-nya ini untuk perulangannya, untuk perulangan-perulangannya.
Selanjutnya ini ada I break statement terminus I must immediately closing while or offload. Jadi dia ini pertanyaan break ini dia mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Selanjutnya I continue statement ini dia pernyataan kontinu yang menyebabkan iterasi saat ini dari badan perulangan dan berhenti, namun perulangan berikut akan berlanjut seperti yang diharapkan. Oke, kita masuk pada fungsi atau function ya. Nih, the term function is used to describe a traditional. Oke, jadi dia ini istilah fungsinya ini digunakan untuk mendeskripsi fungsi tradisional tanpa status yang dipanggil atau tanpa konteks kelas tertentu atau instance dari kelas tersebut, seperti kurang dari B itu sama dengan diurutkan datanya. Diurutkan, kita panggil lagi fungsinya sama dengan data. Selanjutnya, istilah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks pengoperan pesan berorientasi objek, seperti lebih dari C sama dengan data titik sort ya, kita gunakan fungsi data titik sort. Nah, ini dia untuk mengoperkan pesan ya. Selanjutnya ada pengidentifikasi yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan atau dikenal sebagai parameter formal. Ya, selanjutnya itu ada objek yang dikirim oleh pemanggil ketika memanggil fungsi itu adalah parameter yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada fungsi polimorfik. Jadi fungsi polimorfik ini dia lebih dari satu tanda tangan pemanggil yang mungkin nilai parameternya itu default. Oke. Selanjutnya kita masuk pada default parameter. Oke, di sini kita menggunakan defu sama dalam kurung A kurang B sama dengan 15 dan C sama dengan 27. Nah, untuk pemanggilan yang tidak sahnya itu valid itu FO 4 12 8. Nah, fungsinya itu 4. Nah, di sini ada argumennya atau tanda tangan fungsinya itu sebagai def account data target n sama dengan 0. Nah, ini dia form item data if item sama dengan target, ini dia adalah tubuh fungsi ya. Tubuh fungsi, dan untuk return n ini dia tidak sah ya. And the function itu n atau selesai. Selanjutnya di sini ada positional argument atau argumen posisi. Jadi dia ini foo 5 akan mengeksekusikan. Jadi foo A sama dengan 5, B sama dengan 20, dan C sama dengan 30. Jadi argumen yang dikunci itu adalah C sama dengan 5. Nah, jadi yang akan dieksekusi itu adalah C sama dengan 5. Nah, jadi nanti outputnya itu atau tanda tangan fungsinya itu adalah, dan akhir dari fungsinya itu def bar A, B sama dengan 5 dan C. Oke. Kita masuk pada materi input-output file I/O atau input-output ya. Oke, kita masuk pada materi output dan input, masukan dan keluaran. Oke, jadi yang pertama di sini ada masukan dari papan ketik atau masukan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa misalnya ini ada X sama dengan input. Ini yang kita mau inputkan adalah something. Ya. Dan nanti yang akan muncul pada outputnya itu adalah something. Oke, selanjutnya itu untuk keluaran ke konsol cetak dalam kurung. Dan untuk penanganan filenya itu ada 2, yaitu ada file adalah lokasi yang bernama pada disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Dan yang kedua, operasi berikut ini dapat dilakukan pada file, yaitu ada membuka file, membaca file, menulis file, dan menutup file. Oke. Selanjutnya di sini
ada beberapa common-nya, itu ada kalian sintaksnya dan deskripsinya. Kalau misalnya kita ingin memanggil ABC-nya sama dengan X, itu dia ingin mengembalikan nilai absolutnya dari suatu angka. Selanjutnya kalau kita memanggil all interable ini dia mengembalikan nilai true jika bool adalah true untuk setiap elemennya. Selanjutnya kalau untuk ini dia gunanya untuk deskripsinya ini gunanya untuk mengembalikan true jika bool E adalah true untuk setidaknya satu elemen E. Selanjutnya ada CHR integer itu dia gunanya mengembalikan string satu karakter dengan titik kode Unicode yang diberikan. Selanjutnya untuk diffmon atau dalam kurung XY, ini dia gunanya untuk mengembalikan X, Y, X modulus Y sebagai tuple jika X dan Y adalah bilangan bulat, dan seterusnya, dan masih banyak lagi untuk kalian sintaksnya. Dan untuk kalian sintaksnya file bawaannya itu seperti ada f.create ya, dia ini gunanya untuk mengembalikan nilai absolut dari suatu angka ya, dan untuk ini ya, untuk dan untuk average-nya ini dia untuk mengembalikan teksnya itu baiknya. Oke, masih banyak lagi kita bisa lihat. Selanjutnya kita masuk pada penanganan pengecualian. Ini untuk perintahnya, file bawaannya. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada penanganan pengecualian. Oke. Jadi pengecualian adalah peristiwa yang terjadi setelah eksekusi program yang mengganggu atur normalnya. Nah, kedua itu penanganan pengecualian adalah proses menangani kesalahan dan kesalahan runtime dengan baik. Selanjutnya ini ada mencakup dua tugas ya, mencakup dua tugas yaitu ada lemparan pengecualian yang sesuai, itu ada naikkan, rise, dan assert atau tegaskan. Dan sini jalankan fungsi yang digunakan dengan menangkap kecuali ini, coba kecuali blok dan mengajukan pengecualian. Nah, contoh ini mengajukan pengecualian ya. Mengajukan pengecualiannya ini seperti kita bisa lihat instance pengecualiannya. Oh, ini error ya. Langsung saja kita masuk pada coba kecuali blokir. Oke. Oke, di sini ada nih. Jadi kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam try atau block dan gunakan setiap X-patch untuk menangani setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode. Ini ya banyak juga. Oke, di sini selanjutnya juga ada naikkan pengecualian. Di sini ada def skrt if not instance x in float. Rise type error x must be numeric. Alifnya x sama dengan 0 dan less value errornya itu x can be negative. Oke, ini adalah untuk penangkapan pengecualiannya.
Selanjutnya kita masuk pada assert function atau penegasan fungsi. Oke, jadi di sini ini digunakan untuk menegakkan suatu kondisi. Dan yang kedua dia ini menimbulkan pengecualian ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Di sini ada menegaskan ekspresi dan argumen. Selanjutnya, jika assertnya gagal, Python menggunakan argumen untuk pengecualian assertion error. Oke, dari sini kita bisa lihat assertnya temperatur kurang dari 0 dan colder the. Oke, tinggal kita print saja untuk pemanggilannya. Dan ini untuk jenis-jenis pengecualian umumnya ya. Banyak. Oke. Selanjutnya langsung kita masuk pada iterator dan generator. Oke. Jadi iterator ini dia adalah objek yang mengelola perulangan melalui serangkai nilai. Dan yang kedua, jika I adalah sebuah iterator, maka setiap memanggil ke fungsi bawaan next I akan menghasilkan sebuah elemen berikut dari deret yang mendasari. Selanjutnya ada I stop iteration exception listen to indicate that there are not further element. Jadi dia pengecualian stop iterasi dimunculkan untuk mengindikasikan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Selanjutnya ada uniterable is an object OBJ that produce an iterator view the syntax. Jadi iterable-nya ini adalah sebuah objek OBJ yang menghasilkan iterator melalui sintaks. Dan the most ini convenient technique for creating iteration in Python is through the use of generator. Jadi dia teknik yang paling mudah untuk membuat iterator Python adalah dengan menggunakan generator. Selanjutnya, generator can have multiple command. Jadi generator ini dapat digunakan sebagai beberapa perintah hasil. Selanjutnya ada ini ya, iterator and generator provide the benefit of lazy evaluation. Jadi ini iterator dan generatornya ini memberikan manfaat evaluasi malas di mana nilai dihitung jadi jika diminta seluruh rangkaian tidak perlu dalam memori pada satu waktu. Oke. Selanjutnya ini ada sebagai contohnya ada contoh 1 dan contoh 2 ya. Ya. Oke, sini contoh codingannya untuk generatornya ada for k in rank 1n tambah 1 if n-nya itu modulus k sama dengan 0. Nah, oke. Sini ada perulangan lagi. Oke, nanti total numbernya itu of faktor 9, faktor A 1, 100, 2, 4, 25, 5, 20. Oke, jadi dia memanggil dari yang ke 100. Ya, ke 100. Jadi faktornya 100. Dan untuk 6 faktornya itu dia lebih dari plus sama dengan 1. Oke. Selanjutnya di sini juga ada Fibonacci. Jadi dia ini variabelnya itu pertama dia kasih nama A sama dengan 0 dan B itu sama dengan 1. Dan while-nya itu atau perulangannya itu true ya. Dia keep going. Dan dia ini fiturnya itu sama dengan A tambah B. Oke, jadi A sama dengan B, this will be next fluent reported. Jadi B sama dengan fitur. Oke. Jadi nanti dia ini untuk outputnya untuk Fibonacci-nya itu dia ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Nah, jadi ini dia contoh iterator dengan menggunakan perintah iter. Nah, oke. Jadi untuk untuk dia turun ke bawah outputnya. Selanjutnya di sini kita masuk pada
kemudahan Python tambahan. Oke, jadi yang pertama ini ada ekspresi bersyarat ya. Jadi di sini ada ekspresi bersyarat kayak jika n-nya itu lebih dari sama dengan 0, jadi paramnya sama dengan 0. Dan jika dia itu bukan sama dengan 0, maka dia itu sama dengan -1 atau resultnya itu for param. Oke, resultnya for n if n lebih dari 1, 0 else n. Jadi nanti kalau misalnya yang kita masukkan itu di untuk inputnya itu, misalnya dia itu kurang dari 0, maka nanti dia hasilnya itu param, itu paramnya. Oke, selanjutnya itu kita masuk pada sintaks pemahaman. Jadi menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian nilai lainnya. Oke, jadi dalam pemahaman daftarnya ini result for value in interval if condition. Oke, jadi di sini ada kondisi-kondisinya ya. Oke, jadi untuk codingan di sini kita bisa lihat def faktornya, fungsinya def. Ini kita panggil f kurung keluar for k in rank 1, n1. Dan if n modulus k sama dengan 0, f append. Jadi kita print faktor of 10-nya, faktor 10. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Oke, selanjutnya di sini ada untuk k-nya ya, squen k kali k for in rank 1, n1. Ya, kita bisa lihat. Jadi untuk sintaks pemahaman lanjutnya itu di sini ada list compression dan ada set compression dan generator compression dan dictionary compression. Ada sintaks list, ada sintaks set, ada sintaks generator, pemahaman list, pemahaman set, pemahaman generator, pemahaman kamus. Jadi di sini langsung saja pada sintaks generatornya ini sangat menarik apabila hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Dan sebagai contoh untuk menghitung jumlah n kuadrat pertama, sintaks generator total sama dengan sum k for in rank 1, n1 ini lebih disukai daripada penggunaan pemahaman daftar yang diinisialisasi secara eksplisit sebagai parameter. Oke. Selanjutnya ada packing and unpacking of sequence atau pengepakan dan pemekaran urutan. Oke, jadi di sini ada pengemasan otomatis. Jadi jika serangkai ekspresi yang dipisahkan dengan koma diberikan dalam konteks yang lebih besar, mereka akan diperlakukan sebagai satu tuple. Bahkan jika ada tanda kurung yang diberikan, jadi datanya itu sama dengan 2, 4, 6, 8. Tuple-nya itu 2, 4, 6, 8. Oke, selanjutnya ada salah satu penggunaan umum dari pengepakan di Python adalah ketika mengembalikan beberapa nilai dari sebuah fungsi seperti return x dan y. Selanjutnya ada pembongkaran otomatis. Ini memungkinkan seseorang untuk menetapkan serangkai pengidentifikasi individual ke elemen-elemen urutan seperti A, B, C, D itu sama dengan ranknya 7 dan 11. Selanjutnya ada teknik ini dapat digunakan untuk membongkar tuple yang dikembalikan oleh satu fungsi. Dan sintaksnya ini juga dapat digunakan dalam konteks pengulangan for ketika mengulang urutan iterable dan lakukan pengulangan melalui interval k, in, mapping, dan items. Oke.
selanjutnya itu ada penugasan simultan. Jadi kondisi ini jadi kombinasi ini pengemasan dan pemukaran otomatis atau X, Y, Z sama dengan 6, 2, 5. Jadi pertukaran nilainya ini contoh misalnya tem sama dengan J dan J sama dengan K dan K sama dengan tem. Jadi kalau untuk pertukaran nilainya itu tinggal kita kasih J, K dan K, J. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua, pertukaran nilainya itu misalnya sini D Fibonacci. A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Kayak di sini kita bisa lihat while true-nya itu tinggal kita pakai fitur misalnya tuh ya, misalnya fiturnya A tambah B dan A sama dengan B dan B itu sama dengan fitur. Yang kita pakai saja A dan untuk fiturnya itu kita ganti sama dengan 0. Nah, jadi A, B, 0 sama dengan 0,1. Untuk file true-nya itu yangnya A, B dan B, A tambah B. Oke, selanjutnya itu ada cangkupan dan ruang nama atau scope dan namespace. Jadi proses menentukan nilai yang terkait dengan pengenalan dikenal sebagai resolusi nama. Nah, dan yang kedua itu setiap kali sebuah pengenalan ditetapkan ke sebuah nilai, definisi tersebut dibuat dengan ruang lingkup tertentu. Dan yang ketiga itu ada penugasan tingkat atas, itu biasanya dilakukan dalam apa yang dikenal sebagai ruang lingkup global. Oke. Dan yang selanjutnya ada penugasan yang dilakukan ke dalam badan fungsi, biasanya memiliki cangkupan yang bersifat lokal untuk pemanggilan fungsi tersebut. Oke. Selanjutnya untuk yang terakhir, untuk yang assignment atau S. Ini setiap ruangan lingkup yang berbeda dalam Python dipresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai ruang nama. Oke, selanjutnya itu ada objek kelas 1 adalah contoh dari sebuah tipe yang dapat ditetapkan ke pengenal atau diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh sebuah fungsi dalam Python. Fungsi dan kelas juga diperlakukan sebagai objek kelas 1. Selanjutnya kita masuk pada modulnya. Jadi modul adalah kumpulan fungsi yang terkait dan erat ke dalam kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimport dari dalam program. Oke, selanjutnya ada di luar definisi bawaan. Jadi distribusi Python ini standar mencakup mungkin puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur dalam pustaka tambahan yang dikenal sebagai shell, from, math import, math, format import, p, dan sqrt. Oke, jadi ini dia modul-modulnya baru dapat dibuat dengan meletakkan definisi-definisi yang relevan ke dalam sebuah file yang diberi dengan nama akhiran py. Ya, akhiran py. Jadi definisi ini dapat diimpor dari file py lainnya ke dalam direktori proyek yang sama. Ini seperti modul yang ada. Nah, kayak seperti misalnya nama modulnya array. Deskripsinya itu dia menyediakan penyimpanan array ringkas untuk tipe yang primitif. Dan ada lagi koleksi ya. Jadi ini mendefinisikan struktur data tambahan dan kelas dasar abstrak yang melibatkan koleksi O1 objek. Nah, selanjutnya ada copy. Oke, jadi ini mendefinisikan fungsi umum untuk membuat salingan objek df. Nah, dan selanjutnya ada apa nih? Hackpiki ya. Hackpiki ini dia
menyediakan fungsi antrian prioritas berbasis heap. Oke. Nah, selanjutnya ada matematika. Jadi matematika ini dia mendefinisikan konstanta dan fungsi matematika yang umum. Selanjutnya ada OS. Dia ini menyediakan dukungan untuk interaksi dengan sistem operasi. Selanjutnya ada acak ya atau random. Ini menyediakan pembuatan nomor acak. Dan selanjutnya ada RE. Jadi RE ini dia menyediakan dukungan untuk memproses ekspresi reguler. Dan selanjutnya ada SYS. Ini menyediakan tingkat interaksi tambahan dengan interpreter Python. Nah, selanjutnya ada time atau waktu. Jadi ini menyediakan dukungan untuk mengatur waktu atau menunda program. Oke, kita masuk pada ringkasannya saja atau summary. Jadi, we covered the following topic in this lecture. Jadi, ini kita akan membahas topik-topik berikut dalam kuliah. Yang pertama itu ada pengantar program Python atau Introduction to Python Programming dan various type classes atau berbagai jenis kelas urutan. Ada operator, ada masukan dan keluaran penanganan file, dan ada exception heading atau penanganan pengecualian, dan ada iterator dan generator, dan ada kenyamanan Python, ruang nama, dan modul. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang saya bisa rangkumkan dengan materi struktur data, yaitu pengenalan pemrograman Python. Oke, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.